Ketemu lagi bersama saya dalam channel YouTube kita The Millennials, bersama saya Suwandi. Hari ini saya ingin mengencourage teman-teman semua untuk menjadi sales atau agent properti ya. Jadi bisa kita ketahui di kondisi sekarang itu jadi sales properti atau sales apapun itu paling menjanjikan lah gitu ya. Anda kerja juga sesuai dengan kemampuan Anda, tapi digaji sesuai dengan hasil Anda. Kan kalau lu bekerja sebagai back office, lu mau kerja dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, mau lembur, mau apapun ya pendapatan lu gitu-gitu aja. Gaji lu ya gitu-gitu aja. Tiap tahun naik ya segitu-gitu aja gitu loh. Lu mau kerja mati-matian, lu mau kerja santai, gaji lu segitu aja. So menurut saya sih kenapa sih saya turun di dunia properti? Karena nggak fair sih. Kalau kita kerja di back office ya, misalkan contoh ya, kita kerja mati-matian nih, fokus banget dengan kerjaan kita ya. Sedangkan teman kita sebelah ya kerja kalau disuruh aja, kerja kalau dipantau aja. Kalau nggak dipantau bos, ya dia sambil nonton drakor, sambil kerja. Sedangkan kita kerjanya yang integritas banget. Kerja dari jam 8, tank udah mulai buka laptop sampai sore jam 5. Gajinya sama gitu ya. Pasti jengkel dong, gila gue kerja mati-matian sama temen gue sebelah sambil nonton drakor, gaji sama. Makanya saya agak kurang sek lah. So lebih baik jadi sales aja. Lu sales, lu kerja maksimal, ya kerjanya mati-matian, dapat konsumen banyak, bisa closing banyak, duitnya lebih banyak dibanding temen lu yang kerjanya tidur doang, nonton drakor doang, main game doang, ngandelin hoki. Ya hoki sih mungkin bisa lah ya. Kerjanya males-malesan, gak dapat database, jualannya cuma 1 unit per bulan, tentu pendapatannya jauh dengan kita. Ya, dengan kita yang sales yang jualan mungkin bisa 5 unit, 4 unit per bulan dibanding sales 1 unit. So itulah keunggulan kita menjadi sales. Apa yang lu kerjakan itu didapatkan sesuai dengan apa yang lu kerjakan tuh sesuai dengan apa yang lu dapatkan gitu ya. Jadi hasilnya banyak ya lu akan dapatnya juga banyak. Tapi kalau kerjanya santai ya dapatnya juga kurang. Tapi gini nih, oke. Kalau kita kerja banyak, kalau sembarangan juga kan nggak benar ya. Maksudnya apa sih yang menjadi pertimbangan? Nah ini nih, sebelum kita terjun ke dunia properti gitu ya, apa sih yang menjadi pertimbangan kita untuk bisa menjadi sales yang bagus? Banyak kok teman-teman saya yang dari admin, bahkan ada yang dari OB jadi sales sekarang gitu ya. Dan jualannya banyak lagi. Kenapa? Karena mereka belajar. So di poin ini saya ingin jelasin gini. Ketika Anda memutuskan untuk ingin terjun ke dunia properti, Anda harus tahu kalau dunia properti itu tidak mengenal jam kerja. Ingat ya, tidak mengenal jam kerja. Lu bisa kerja Sabtu Minggu, lagi tidur jam 10 malam bisa diteleponin konsumen, atau tiba-tiba lagi libur nih sama keluarga, konsumen WA, jam 3 nanti saya ke kantor ya. Anda harus siap itu. So, sudah kayak manusia panggilan lah. Kapan dipanggil konsumen, siap aja gitu. Ya kecuali kalau mendadak banget bisa diwakilkan, tapi sebisa mungkin Anda harus standby gitu ya. Jadi itu yang pertama, Anda harus tahu jam kerja itu fleksibel banget di dunia sales. Tidak bisa lu bilang, karena gue hari ini off, gue gak mau ya terima konsumen besok aja datangnya, nggak bisa. Kalau konsumen datang hari ini lo standby. Itu yang pertama, jam kerja Anda harus benar-benar fleksibel. Yang kedua, Anda harus mempunyai niat untuk terus belajar ya. Dalam dunia sales tuh nggak ada Anda berkata bahwa waduh gue kerja udah 20 tahun kayaknya ilmu gue udah tinggi banget dah, nggak perlu belajar enggak. Itu salah banget. Kenapa? Karena dalam dunia properti hampir semua dunia sales itu ya, setiap tahun itu berubah ya. Habit konsumen itu selalu berubah dan setiap produk itu mempunyai keunggulan cara menjual yang berbeda-beda. Jadi Anda nggak bisa menggunakan cara jualan Anda di proyek A ke proyek B karena belum tentu cara jualnya sama. So Anda perlu untuk terus belajar. Sales gagal tuh biasanya gini, merasa kerja udah 20 tahun, terus ketika diberi masukan, gua tuh udah pernah dulu kayak gitu, itu nggak berhasil, bullshit lah ya. Sebagai sales, nggak ada yang cerita karena nggak berhasil. Semua itu patut dicoba, apalagi hal-hal baru. Lu nggak coba, lu nggak tahu. So, kalau Anda ingin jadi dunia sales, jangan pernah dengarkan orang-orang yang selalu berkata-kata, udah nggak bisa itu, udah pernah. Terus ada juga yang ngomong, alah itu nggak guna lah, lu kerja nggak guna, abisin waktu. Ada juga yang ngomong,
Ngapain lu canvassing? Panas-panasan, hujan-hujanan, hasil nggak ada. Itu mah kecil kemungkinan. Nah, hal-hal gitu ya dengerin aja lah, masuk kiri keluar kanan. Jangan sampai Anda termakan dengan omongan seperti itu ya. So sebagai sales penting buat Anda terus belajar gitu ya. Bahkan di pengalaman saya pun saya masih terus belajar. Saya kagum terhadap orang-orang yang mempunyai pencapaian yang hebat-hebat gitu ya. Walaupun kerjanya mungkin masih tidak selama saya, tapi udah bisa tuh jualan rumah 1000 unit. Nah, kita perlu belajar terhadap orang-orang seperti itu ya. Nah, satu hal lagi, banyak orang bilang, kok jadi sales itu baca buku aja lah, di buku juga banyak kok itu yang ngajarin gimana jadi sales. Nah, bisa juga sih jadi buku, tapi ingat tidak ada teori yang sempurna jika tidak ada praktek. Bullshit lah, lu cuma baca buku terus bisa jadi top sales, nggak mungkin. Lu kalau baca buku doang, kalau lu nggak dipraktekkan, kalau lu nggak dengerin dari praktisi juga, kayaknya ya gimana ya, hasilnya cuma teori doang sih, hasilnya nggak ada. Makanya banyak banget tuh sales-sales di luar, ngomongnya pinter banget, hasilnya kosong, nggak ada. Ditanya ada, konsumennya belum datang, konsumennya nggak sempet datang, janji-janji doang, banyak banget karena teori gitu ya, kebanyakan teori, dikasih masukan nggak mau. Itulah contoh-contoh sales yang susah untuk berkembang. Yang ketiga, sebagai sales Anda tuh harus pinter bergaul ya. Karena gini, sales itu poin utamanya adalah database. Semakin banyak database Anda, semakin besar peluang kesempatan Anda. Paling gampang kalau ilmu sales itu yang paling gampang itu adalah peluang ya, probabilitas. Jadi semakin banyak Anda ketemu orang, semakin banyak Anda presentasi, semakin banyak juga lu bisa jualan. Nah, poinnya itu. Dan yang terakhir, kalau lu mau tahu banyak tentang dunia properti, jangan lupa channel YouTube kita, The Millennials. Lihat di sana banyak video-video dari teman-teman. Walaupun bukan di ahlinya, walaupun kita ini masih bekerja sama orang, bukan seperti para motivator, tapi at least bisa membantu kalian teman-teman di semua untuk mengerti sedikit banyak lah tentang dunia properti, tentang dunia sales, terutama sales properti ya. Kenapa sales properti? Ya karena background saya selama saya mulai bekerja tuh sampai sekarang tuh di dunia properti semua. Makanya kebanyakan saya sharing mengenai tentang sales properti. Oke? So, semoga sukses bagi kalian semua yang ingin mencoba di dunia properti sales, gitu ya, dunia sales. Jangan pernah takut gagal, karena kegagalan itu bukan sebuah akhir, tapi sebuah awal untuk Anda mencapai sebuah kesuksesan. Tanpa kegagalan, Anda tidak pernah belajar. Oke? Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sukses buat kalian semua. Salam closing, salam The Millennials.